Pilkada tidak sekedar menjalankan demokrasi, Bung. Hal yang juga penting itu yakni pendidikan politik kepada masyarakat. Ini tugas-tugas kita yang paham politik. Mesti dijalankan dengan cara-cara yang beradab, beretika, dengan model yang sesuai aturan lah. Nah ini setelah KPU di berbagai daerah itu ngumumin siapa pemenang pilkada, satu persatu gugatan atas hasil pilkada masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dan tentu yang menarik perhatian kita, hasil pilkada di Jakarta, di Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur. Mengapa cuma 3 provinsi ini penting disorot? Karena di 3 titik tersebut representasi real battle. Lanjutan pertempuran Pilpres Februari tahun 2024. Dan lebih tepatnya itu perebutan kekuasaan di tingkat daerah antara PDIP dan non-PDIP atau Kim plus keroyokan. Nah ini beberapa penggemar relawan atau pendukung Jokowi lebih suka mengistilahkan banteng lawan Jokowi. Tapi penggunaan istilah itu jelas ngawur, sembrono itu. Malah merendahkan Gerindra dan presiden sekarang loh. Lah memangnya Pak Prabowo hanya presiden simbolis, presiden boneka, presiden abal-abal yang nurut apa kata mantan presiden ke-7. Ya enggak. Di Jakarta pas hari Jumat kemarin, akhirnya Kang Emil mau nongol muncul gitu loh, melakukan konferensi pers di depan para wartawan. Itu mengucapkan selamat atas kemenangan Mas Pram dan Bang Dul Rano Karno. Dengan begitu, kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Ini hal berbeda nih, ditempuh sama Pak Andika dan Mas Hendi di Jawa Tengah, serta Bu Risma dan Gus Han di Jawa Timur. Mereka menggugat hasil pilkada ke MK. Nah, kenapa? Ya faktanya Jatim dan Jateng itu syarat dengan penyalahgunaan, kecurangan dan sebagainya. Yang mesti ngomong harus mengerti ini, segala gugatan pendaftaran penyelesaian sengketa pilkada tidak selalu disebabkan mereka kalah, enggak. Memang kalah itu hal biasa dalam hidup, apalagi dalam kontestasi atau pertandingan. Apa sih yang mau dicari orang sekelas Pak Andika? Mantan jenderal loh, Bu Risma, mantan menteri dan mantan wali kota. Jadi gubernur, bukan itu tujuannya. Ini tentang perkara, tentang keadilan, tentang kebenaran. Bagaimana pilkada itu dijalankan dengan baik, jurdil dan sebagainya. Bagaimana pemilih itu dipengaruhi dengan iming-iming itu kan salah. Ini yang mau diproses, yang mau digugat. Bagaimana proses kontestasi harus dilakukan dengan cara yang baik, sesuai undang-undang, angger-angger, dan aturan. Nah di Jawa Tengah, semua kan masih ingat itu. Apalagi ngompolers yang budiman, yang baik. Para kepala desa disiagakan, itu pertama, pernah terjadi, dikelompokkan. Oh ya bahasanya Pak Harto, dikelompokkan. Disetir, piye carane warga disuruh milih Pak Lutfi. Dan itu terbukti, dibongkar oleh Bawaslu itu, di beberapa tempat. Lah nek pilkada model beginian, mbok wis rasah wae rasa pilkada. Suruh tuh Pak Jokowi ngumumin. Ayo warga Jateng, saya minta ikhlas ya, minta diikhlaskan. Pak Lutfi yang jadi gubernur, gitu udah selesai. Nah, bicara begitu kan enak. Uang buat gelar pilkada, bisa buat bantu warga miskin. Sembako sama amplop, tidak perlu selintutan, takut konangan, nggak perlu. Bagi-bagikan terbuka pada orang yang nggak mampu, sekalian saja. Nah, daripada ngumpulin kades di hotel, bikin repot Bawaslu, sudah gitu nggak dianggap melanggar. Ciloko itu. Ya wajar lah, MKMA aja bisa diuntel-untel, bisa ditekuk-tekuk. Lah namanya demokrasi. Itu harusnya pilkada digelar dengan baik dan benar. No. Jurdil dasarnya itu. Bukan pilkada yang hapus-hapus, bohongan. Mengerahkan semua jaringan termasuk aparat berseragam juga itu. Lalu ada parcok. Istilah yang kadang-kadang bikin pegawai ketawa ini. Oh ya ini, dengar-dengar ini.
para aparat berseragam yang ya komandan di tingkat kecamatan itu tuh, bekas institusinya Pak Lutfi katanya itu. Lah kok nyetak banner, nyetak spanduk, baliho bergambar Pak Lutfi. Lah kalau markas aparat di kota tinggal dikerjasamakan dengan pengusaha, nah, perintah. Lah yang kecamatan pelosok ya itu tinggal sindandan, sing sapane siap dan itu aja lah. Kabarnya digolek-golek ke untuk memenuhi perintah atasan ini kabar. Nah, ini perlu saya sampaikan, muka-muka nggak bener, tapi kenyataannya ya sudah pasang spanduk baliho seluruh wilayah Jawa Tengah atau mosok dhewean relawane sithik. Hingga usai selesai pilkada masih ada yang duweni tanggungan utang loh sampean itu. Karena nyetak tadi alat-alat peragaan. Lah di pilkada Jawa Tengah sing repot bukan partai politik, bukan para petingginya, enggak. Yang lebih repot tuh malah bapak-bapak seragam coklat itu. Nah bagi yang nggak percaya, yang teman atau saudara atau yang punya pacar atau kenalan berseragam coklat, tanya saja. Dari yang tak dengar loh, ini saya mendengar aja nih. Pak Lutfi itu orangnya baik. Jane loh, jane sesuai pensiun, pengen fokus pada keluarga. Ngurus anaknya, maklum dia kan single parent. Orang tua tunggal, dikarenakan karena ya dikongkon maju di pilgub, dia tidak bisa menolak. Ya Ngompol tahu lah siapa yang nyuruh Pak Lutfi didorong-dorong untuk maju jadi gubernur. Yang harus kita sorot tentu bukan Pak Lutfi sama Gus Yassinnya, tapi cara menangnya itu loh yang kita akan bedah supaya masyarakat paham demokrasi nggak diacak-acak seperti ini. Dengan cara mengumpulkan, menggerakkan, mempengaruhi kepala desa itu jelas pelanggaran harusnya, tapi yang nggak tahu tuh Bawaslu ya mau meneng wae melempem. Tetapi apakah Bawaslu memutuskan ini sebuah pelanggaran? Kan enggak. Om Begawan nggak yakin nih MK akan memutuskan perkara ini dengan adil. Nggak yakin. Tim Pak Andika, Mas Hendi buat membuktikan hal ini, Bawaslu nggerebek beberapa kali. Itu sebagai salah satu aduan atau salah satu bukti. Ya di Semarang, Pekalongan, di Pati, Purwokerto. Itu ada konsolidasi itu para kepala desa itu. Dan digerebek ada bukti, ada foto dan sebagainya. Komplit lah itu. Kalau sampai MK tidak melihat bukti-bukti itu kebangetan itu. Nah di Jawa Timur, bagaimana tuh Jawa Timur? Caranya bukan memakai yang seragam coklat, juga bukan para desa. Itu ada jaringan lain itu. Yang digerakkan di sana itu. Beberapa Ngompol pernah ngasih testimoni di kolom komentar. Beda lagi caranya itu. Dan hasilnya terlihat sekali. Di 3.900 TPS itu Bu Risma blas nggak dapat suara sama sekali. Atau istilahnya cuma suaranya 0, nggak ada yang milih. Loh purano saksi ini dari Bu Risma. Apa nggak ada yang suka dengan Bu Risma dalam satu wilayah TPS? Orang mungkin. Ibarat kita kumpul-kumpul, tercium nih bau. Maaf nih. Bau kentut ini. Berarti kan ada yang buang angin itu. Ada asap, ada api. Nah, tanpa suara pemilih di 3.900 TPS. Ini keanehan yang sangat-sangat janggal ini. Ini kalau diketawain bisa seluruh dunia ketawain. Ini suara rakyat benar-benar dipermainkan dengan semua sendiri. Iya ini. Nah, sekali lagi loh, MK nanti pas menyidangkan dengan mengabaikan fakta ini, yaitu penghinaan bagi orang-orang Jawa Timur dan orang Jawa Tengah. Ini tak tegaskan lagi nih. Ini bukan tentang kalah menang loh ini. Tapi caranya jangan gitu. Pakailah bertarung menarik pemilih dengan cara yang diperbolehkan dengan undang-undang, aturan dan sebagainya. Kalau model kepala daerah yang begini yang terpilih hampir dipastikan nanti hasilnya akan memprihatinkan. Pasti banyak orang-orang yang minta jatah, balas budi. Kapan mikir rakyat kalau gini? Ya sama seperti Pak Lutfi dan Gus Yassin, Bu Khofifah sama Mas Emil Dardak itu. Sebenarnya keempat orang itu orang-orang baik. Hanya mereka tidak boleh menutup mata terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Coba bandingkan Pilkada Jateng dan Jatim dengan yang ada di Jakarta. Pernah Ngompolres dengar ada kecurangan di DKI?
Timnya Kang Emil sama Pak Sus malah marahnya itu ke KPU sama Bawaslu. Yang katanya tidak profesional lah. Yang katanya C6 terlambat lah. Oh, macam-macam itu. Tapi kepada timnya Bang Pram, Mas Pram sama Bang Dul nggak ada. Mereka tetap lurus. Mereka konsisten dengan yang digariskan oleh aturan-aturan yang ada. Nah, terus yang diprotes itu ya tentang macam-macam itu. Apa mereka bisa membuktikan perilaku KPU dan Bawaslu DKI yang tidak profesional? Nah, apakah itu disebabkan perintah dari PDIP? Kan ya enggak. Lah mbok tekan buakdo kancil, buakdo ora ketemu pelanggaran itu. Yang jelas ini gugatan ke MK yang ditempuh tim Pak Andika Mas Hendi di Jawa Tengah, juga Bu Risma dan Gus Han di Jawa Timur, buat pelajaran bersama agar mereka paham tentang politik Indonesia, tentang bagaimana menegakkan demokrasi, menjalankan konstitusi. Masa mau jadi sebuah tradisi baru demokrasi Indonesia dengan melanggar aturan. Itu bukan sesuatu yang niscaya, kak, repot. Melanggar aturan sebagai budaya yang harus dilaksanakan ya cilokon Indonesia ini. Nah di Jakarta itu pimpinan Partai Kim Plus Plus itu malah yang melarang. Nggak boleh tuh untuk mendaftarkan gugatan ke MK. Ya mengapa? Nah, pimpinan partai sadar proses pilkada DKI itu bersih, bagus, tidak ada pelanggaran. Orang yang pelanggaran mau dilaporkan apa itu? Nah, nanti proses di MK ketimbang mendapatkan malu isin, lebih baik pakai nalar, realis. Kondisi ini beda dengan di Jateng dan Jatim yang syarat faktanya banyak pelanggaran. Pilkada tidak sekedar menjalankan demokrasi, Bung. Hal yang juga penting itu yakni pendidikan politik kepada masyarakat. Ini tugas-tugas kita yang paham politik. Mesti dijalankan dengan cara-cara yang beradab, beretika, dengan model yang sesuai aturan lah. Masa pilkada kemarin tuh loh, menangnya Pak Lutfi sama Gus Yassin, kemudian Bu Kofifa dan Mas Emil datang. Jalannya, wah, jian. Memprihatinkan banget buat demokrasi Indonesia. Di Pilkada Jawa Tengah yang penuh dengan kepentingan orangnya Pak Jokowi, serta di Jatim, piye carane incumbent menang itu, dilakukan dengan hal-hal yang melanggar aturan. Itu kasat mata loh, meskipun pembuktiannya itu wangel, ruwet, angel. Tinggal MK nanti. Semoga memutuskan dengan hati yang jernih, dengan mata yang jernih juga gitu. Sekali lagi ini tidak perkara Pak Andika, Bu Risma atau PDIP yang kalah. Lawang kita, jika kita ngitung loh, hasil yang nyoblos mereka itu dibandingkan suara PDIP waktu pemilu pilek, lebih besar suaranya hasil pilkada. Artinya itu menunjukkan rakyat sudah muak sama orang-orang dekat penguasa. Orang tidak suka penguasa yang ngidak-idak konstitusi, merubah, menghancurkan demokrasi, orang seneng. Orang tidak respect pada mantan presiden yang ngasih contoh tidak baik waktu pilpres. Apa pernah kita dengar? Golkar menang di pilkada, calon Gerindra kalahkan PDIP, jagoan Demokrat kalahkan Banteng. Gak berani mereka. Soalnya mereka itu rombongan, keroyokan, gerudukan. Lah di Jatim itu kandidat PKB, Mbak Lulu itu ngenes loh. PKB di pemilu dapat 4,5 juta. Yang milih calon PKB hanya 1,7 juta. Atau tekor 2,8 juta suara. Ngenes itu. Coba dengerin baik-baik ini. Pas pemilu kemarin, PDIP di Jawa Tengah suaranya dapat 5,2 juta. Lalu pas pilkada kemarin itu, yang nyoblos Pak Andika sama Mas Hendi itu berapa? 7,8 juta. Nambahnya 2,6 juta. Artinya banyak masyarakat yang simpati dengan Pak Andika. Nah sementara kubu sebelah itu dapat suaranya itu 11,3 juta loh. Bila dibandingkan dengan perolehan pemilu yang non PDIP itu di atas 14 juta, harusnya alias berkurang 3 juta. Nah misalnya dapat 11 juta suara lah, partai pendukungnya itu 14. Kan satu partai yang nyoblos itu nggak sampai 1 juta suara. Itu udah di rata-rata loh. Nah sedangkan dengan tambahan 2,6 juta suara itu, tandanya banyak pemilih Kim Plus Plus kabur.
Ada yang tidak nyoblos atau golput, tidak nyoblos Pak Lutfi, ada yang nyebrang ke Pak Andika dan Mas Hendi. Nah, di Jawa Timur PDIP pas pemilu itu dapatnya cuma 3.700.000 dan perolehan suara Bu Risma sama Gus Han itu 6,7 juta. Ini tak ulangi loh, 6,7 juta atau ketambahan 3 juta suara. Berapa jumlah suara partai pengusung Bukofifa pas pemilu? Itu 14-an juta dengan partai yang keroyokan itu. Dan Bukofifa sama Mas Emil itu dipilih waktu pilkada cuma 12 juta atau minus 2 juta. Itu yang usung 14 partai loh. Kurang banyak piye, tidakkah di Jateng dan Jatim memelekkan, kok memelekkan, mencencerengkan, atau membuka mata kita lah. Kaget toh. Makanya narasi-narasi kandang banteng roboh buat menenggelamkan tambahan suara yang jutaan itu. Wah, nggak terbukti banteng roboh. Rakyat yang statusnya selalu menyebut begitu, itu rakyat ya nggak ngerti dibodohi sama Pak Jokowi. Katanya banteng keok, banteng roboh, wah bodoh itu, nggak terbukti. Yang begituan sejatinya buat kepentingan 2029 tuh, narasi-narasi itu dibangun itu. Dan kenapa Kim Plus Plus membiarkan narasi itu terus dibangun dengan kata-kata banteng roboh, banteng keok? Ya mereka ikut diuntungkan. Tanpa harus susah payah ngebangunin opini, mereka tinggal menikmati keuntungannya. Nah, apakah kita diam saja ditipu dengan para penggemar tuna nalar, tuna adab ini? Nek Om Begawan yo rasudi. Wong otak kita itu ada fungsinya buat mikir. Tidak sekedar buat menuin isi kepala, ngebak-bakin ras. Enggak seperti itu. Kalau hanya buat ngebak-baki isi kepala ini, ganti saja sama bubur tumpang. Biar kenyang dan gendut. Itu ya, tetap kita harus konsisten dengan tegaknya demokrasi dan menjalankan konstitusi dengan baik dan benar. Salam Begawan, salam Ngempol. Dadah.